Bapa di surga, Tuhan yang Maha Kuasa, terima kasih telah memberiku hari baru. Semoga Engkau membantu memberiku kebijaksanaan sehingga aku bisa merasakan kehadiran-Mu di setiap saat dan memberiku kekuatan agar imanku tetap teguh ketika dalam tantangan. Tidak peduli bagaimana keadaan berubah, aku percaya bahwa janji-Mu adalah yang paling baik, yang terbaik. Semoga hari ini aku bisa mengandalkan-Mu di setiap langkahku dan menghidupi kemuliaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamatku yang berkuasa dan terhormat, aku berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Putranya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, apostolik dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, amin. Pengajaran firman Tuhan hari ini dengan judul Puji dan Syukur atas penciptaan yang luar biasa. Puji dan syukur atas penciptaan yang luar biasa, yang terambil dari Mazmur pasal 104 ayat 1 sampai ayat 10. Saya membacakannya. Mazmur 104 ayat 1 sampai ayat 10. Demikianlah firman Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Tuhan Allahku, Engkau sangat besar. Engkau yang berpakaian keagungan dan semarak, yang berselimutkan terang seperti kain, yang membentangkan langit seperti tenda, yang mendirikan kamar-kamar loteng-Mu di air, yang menjadikan awan-awan sebagai kehadiran-Mu, yang bergerak di atas sayap angin, yang membuat angin sebagai suruhan-suruhan-Mu, dan api yang menyala sebagai pelayan-pelayan-Mu, yang telah mendasarkan bumi di atas
tumpuannya, sehingga takkan goyah untuk seterusnya dan selamanya. Dengan samudra raya engkau telah menyelubunginya. Air telah naik melampaui gunung-gunung. Terhadap hardikmu, air itu melarikan diri, lari kebingungan terhadap suara gunturmu. Naik gunung-gunung, turun lembah ke tempat yang kau tetapkan bagi mereka. Batas kau tentukan, takkan mereka lewati, takkan kembali mereka menyelubungi bumi. Engkau yang melepas mata-mata air ke dalam lembah-lembah, mengalir di antara gunung-gunung. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Judul pengajaran kita hari ini, firman Tuhan hari ini, puji dan syukur atas penciptaan yang luar biasa. Puji dan syukur atas penciptaan yang luar biasa. Mazmur 104 merupakan nyanyian pujian dan syukur atas kekuasaan dan keindahan penciptaan Tuhan. Dalam khotbah ini, kebenaran firman Tuhan ini, kita akan melihat bagaimana penciptaan Tuhan membangkitkan rasa kagum dan syukur kita. Bertalian berhubungan dengan judul khotbah pelajaran hari ini, puji dan syukur atas penciptaan yang luar biasa, yang terambil dari Mazmur pasal 104 ayat 1 sampai ayat 10. Mari kita melihat ada 4 kebenaran penting yang perlu kita simak dan kita renungkan. Yang pertama, pengakuan akan kebesaran Tuhan, ayat 1 sampai ayat 2. Penulis Mazmur mengakui kebesaran Tuhan sebagai pencipta langit dan bumi. Ia hanya Tuhanlah Allah kita yang dapat menciptakan langit dan bumi. Dia begitu agung dan mulia. Dia besar. Kebesaran Tuhan sebagai pencipta langit dan bumi yang harus kita akui. Mengakuinya bahwa langit dan bumi diciptakan oleh Allah Tuhan Juru Selamat kita. Langit dan bumi dan isinya diciptakan oleh Tuhan. Kita harus mengakui kebesaran Tuhan itu. Akui Dia, langit dan bumi dan isinya, termasuk kita manusia, diciptakan oleh Tuhan. Oleh karena itu, sebagai manusia, kita harus mengakui Dia, kebesaran Tuhan sebagai pencipta kita, pencipta langit dan bumi. Dan kita mengagungkan Dia, memuliakan Dia, menyembah Dia, puji Dia, percaya dan hidup bertakwa, serta melayani Dia, mengikuti segala perintah-perintahnya. Yang kedua, penciptaan alam semesta. Tadi yang pertama, pengakuan akan kebesaran Tuhan. Yang kedua, penciptaan alam semesta. Ayat 3 sampai ayat 4. Tuhan menciptakan langit, bumi, dan laut dengan kekuasaannya. Dia menciptakan langit, bumi, dan laut dengan kekuasaannya. Tidak ada tangan yang lain. Hanya Tuhanlah Allah kita yang menciptakan langit, bumi, dan laut dengan kekuasaannya. Dengan demikian, segala sesuatu diciptakan oleh Dia. Mari kita mengagungkan namanya. Dia menciptakan segala sesuatu dengan kekuasaannya. Maka Allah kita adalah Allah yang Maha Kuasa. Oleh karena itu, kita tidak usah takut. Kita tinggal di bawah langit ini, bumi ini, dan laut. Karena kita tahu yang mengelola, yang mencipta, yang membentuknya adalah Tuhan Allah kita. Kita percaya kita ada dalam bumi ini. Dia akan menjaga, melindungi kita. Karena bumi adalah miliknya, lautan ada miliknya, langit ada miliknya. Maka kita tidak usah takut. Kalau kita percaya kepada Tuhan, menyembah Tuhan, beribadah, mengagungkan namanya, kita tidak usah takut menjalani kehidupan dalam bumi ini. Karena Tuhan akan menyertai kita, menjaga kita, melindungi kita, memberkati kita, mengampuni kita, menyuci, menguduskan kita. Kalau kita sakit, Tuhan pasti sembuhkan kita. Karena Dia berdaulat atas segala sesuatu. Dia berdaulat atas langit
Dia berdaulat atas bumi dan dia berdaulat atas laut. Yang ketiga, penciptaan gunung dan lembah. Ayat 5 sampai ayat 6. Tuhan menciptakan gunung dan lembah sebagai tempat tinggal manusia. Gunung dan lembah sebagai tempat manusia diciptakan oleh Tuhan, disediakan oleh Tuhan. Kalau Tuhan yang menciptakan dan menyediakan bagi kita umat manusia yang percaya kepadanya, pasti dia akan menyiapkan segala sesuatu sebagai kebutuhan kita, mencukupkan segala kebutuhan kita. Percaya, maju terus dan beriman kepada Tuhan. Percaya bahwa dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu menyertai kita dimanapun kita berada. Bukan itu janji firman-Nya bahwa dia tidak pernah meninggalkan kita. Percaya kepada Tuhan, penciptaan gunung dan lembah diciptakan oleh Tuhan yang berkuasa. Yang keempat, penciptaan air dan hewan. Ayat 7 sampai ayat 10 dari Mazmur pasal 104. Tuhan menciptakan air dan hewan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Jadi Tuhan sudah siapkan hewan, air untuk memenuhi kebutuhan Anda dan saya. Oleh karena itu, kita percaya kepadanya. Segala sesuatu yang ada dalam dunia ini adalah disiapkan Tuhan bagi kita. Kita dapat merasakannya, mencicipinya, dan menikmatinya. Karena semua itu Tuhan ciptakan air dan hewan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Aplikasi dalam kehidupan. 1. Mengakui kebesaran Tuhan sebagai pencipta. Kita akui dia, Tuhan sebagai pencipta. Akui dia, hanya dia yang menciptakan langit, bumi, dan laut serta isinya. Tidak ada tangan yang lain. Mengakui kebesaran Tuhan itu penting. 2. Bersyukur atas keindahan penciptaan. Kita bersyukur bahwa laut begitu indah, bumi daratan begitu indah, pohon-pohon begitu indah, bunga-bunga di padang begitu indah, burung-burung yang bertengker di pepohonan begitu indah. Semua keindahan yang Tuhan ciptakan, kebesaran Tuhan, mengakui kebesaran dan keindahan yang Tuhan ciptakan. Yang ketiga, menghargai kekuasaan Tuhan dalam kehidupan. Tuhan berkuasa atas kehidupan kita. Dengan demikian, apapun terjadi, jangan takut, jangan lari dan berlindung pada yang lain, tapi berlindung saja pada Tuhan, karena Tuhan berkuasa atas segala ciptaannya dalam kehidupan kita. Yang keempat, menggunakan sumber daya alam dengan bijak, memperluas kesadaran akan kehadiran Tuhan dalam kehidupan. Dia hadir, Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Tuhan hadir dalam alam semesta. Tuhan hadir dalam lautan. Tuhan hadir dalam daratan. Dan Tuhan hadir dalam udara. Semua itu disiapkan Tuhan bagi kelangsungan kehidupan kita. Kita percaya dan bersyukur kepada Tuhan. Jadi Mazmur 104 ini mengajarkan kita untuk mengakui kebesaran Tuhan sebagai pencipta dan bersyukur atas keindahan penciptaannya. Pertanyaan untuk refleksi. 1. Apa yang membuat Anda kagum dengan penciptaan Tuhan? Aku kagum dengan penciptaan Tuhan. Begitu indah, mulia, dan sangat unik. Kita bersyukur kita memiliki Allah yang luar biasa, mendesain langit dan bumi, isinya yang begitu indah dan luar biasa, yang Dia berikan kepada kita sebagai tempat kediaman kita. Terima kasih Tuhan. 2. Bagaimana Anda dapat bersyukur atas keindahan penciptaan, yaitu tetap percaya, berlindung, taat kepada Tuhan, dan mengelola alam semesta ini dengan baik dan benar, dan berkesinambungan, dan menghargai sebagai penghargaan kita kepada ciptaan Tuhan. 3. Apa yang Anda lakukan untuk menghargai kekuasaan Tuhan dalam kehidupan, yaitu tetap menata alam semesta ini dengan bijaksana dan tetap hidup takut akan Tuhan sebagai penghormatan kita kepada Tuhan, Sang Pencipta. Sikap kritis dan praktis dalam puji dan syukur atas ciptaan yang luar biasa. Berikut beberapa sikap kritis dan praktis
dalam puji dan syukur atas ciptaan yang luar biasa. Sikap kritis. 1. Mengakui kebesaran Tuhan sebagai pencipta. 2. Menganalisis keindahan dan kerumitan ciptaan. Ciptaan Tuhan begitu indah dan sangat rumit. Karena itu tidak dapat dilakukan oleh pribadi siapa apapun. Hanya Tuhanlah, pribadi Tuhanlah yang dapat melakukannya. 3. Mengkritik diri sendiri atas penggunaan sumber daya alam. Kadang-kadang kita salah menggunakan sumber daya alam. Kita boros menggunakan air. Kita tidak menata hutan dengan baik, menebang pepohonan dengan tidak melihat ada dampak yang lain. Kita tidak menggunakan sumber daya alam dengan hikmat dan penuh kebijaksanaan. Yang keempat, mempertimbangkan dampak tindakan terhadap lingkungan. Yang kelima, mencari pengetahuan tentang ciptaan dan Tuhan. Ya, bagaimana pengetahuan tentang ciptaan yang luar biasa? Pasti Tuhan menciptakan dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada dengan kuat kuasanya. Dan Tuhan kalau begitu, Tuhan Maha Besar. Dia menciptakan sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada. Langit dan bumi yang tidak ada menjadi ada, diciptakan Tuhan. Lautan yang tidak ada diciptakan Tuhan menjadi ada. Daratan tidak ada diciptakan Tuhan menjadi ada. Manusia, Anda dan saya tidak ada, diciptakan Tuhan menjadi ada. Kita bersyukur. Sikap praktis. 1. Berdoa dan memuji Tuhan secara teratur. Kita harus berdoa dan memuji Dia, menyembah Dia secara teratur. Tanda kita menghargai Tuhan sebagai Sang Pencipta yang Maha Kuasa. 2. Menghargai diri, menghargai dan merawat lingkungan. Kita menghargai dan merawat lingkungan, merawat air yang Tuhan telah berikan bagi kita. Kita kelola dengan baik. Merawat hutan yang Tuhan berikan bagi kita, kita kelola dengan baik. Yang ketiga, menggunakan sumber daya alam dengan bijak. Yang keempat, berbagi dengan orang lain dan memperluas kesadaran akan kehadiran Tuhan. Tuhan hadir dalam alam ciptaannya. Oleh kita itu kita sadar dan kita menggunakan alam semesta ciptaan Tuhan dengan bertanggung jawab kepada Tuhan, tidak semena-mena. Yang kelima, membuat keputusan yang ramah lingkungan, yaitu dapat menata lingkungan dengan baik dan benar supaya menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Karakteristik. 1. Kesadaran akan kehadiran Tuhan. 2. Rasa syukur dan kagum akan penciptaan Tuhan. 3. Tanggung jawab lingkungan. 4. Kebijaksanaan dalam mengelola sumber daya. Yang kelima, kasih sayang terhadap ciptaan yang Tuhan telah berikan bagi kita. Sikap kritis dan praktis dalam mengelola sumber daya dan kasih sayang terhadap ciptaan. Sikap kritis. 1. Mengakui kehadiran Tuhan dalam ciptaan. Tuhan tetap hadir dalam ciptaan. Jadi kita harus menjaga ciptaan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. 2. Menganalisis dampak tindakan terhadap lingkungan. 3. Mengkritik penggunaan sumber daya yang tidak berkelanjutan. 4. Mempersiapkan kebutuhan generasi mendatang, anak cucu kita. Yang kelima, mencari pengetahuan tentang pengelolaan sumber daya. Sikap praktis. 1. Menggunakan energi dan air sebagai efisien. 2. Mengurangi mengguna ulang dan mendaur ulang atau 3R. Yang ketiga, menghargai dan melindungi keanekaragaman hayati. 4. Mendukung praktik pertanian berkelanjutan. 5. Mengurangi konsumsi plastik dan limbah. Karakteristik kesadaran lingkungan. 1. 2. Tanggung jawab sosial. 3. Kebijaksanaan ekonomi. 4. Kasih sayang terhadap ciptaan. 5. Komitmen untuk
perubahan positif. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini dan sikap kritis dan praktis ini memberikan pemahaman bagi kita supaya kita menghargai ciptaan Tuhan, mengelola ciptaan Tuhan yang Tuhan telah berikan bagi kita dengan baik dan bijaksana untuk kemuliaan Tuhan, karena kita percaya dan hidup bersandar, bergantung, berlindung pada Tuhan saja. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bapa dalam surga, hari ini Tuhan telah mengajar kami tentang kebenaran firman-Mu yang indah, yakni kita bersyukur, puji syukur. Puji dan syukur atas penciptaan yang luar biasa. Terima kasih Bapa, biar kami memuji Engkau, bersyukur kepada-Mu Tuhan atas penciptaan-Mu yang luar biasa, alam semesta yang Kau berikan bagi kami, tempat kediaman kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kalau bukan Tuhan yang menciptakannya, yang melindungi kami dan menempatkan kami dalam bumi ini, dunia ini, kami tidak akan ada di sini dan kami tidak bisa bertindak, melakukan apapun, tidak dapat mencukupkan diri kami dengan hasil dari alam semesta ini. Tuhan, terima kasih. Kami memuji Engkau, kami bersyukur kepada Engkau Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa bagi bangsa dan negara Republik Indonesia ini, biar kami bersyukur kepada Tuhan. Kami memuji Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan atas penciptaan yang luar biasa yang telah Engkau berikan bagi kami. Kami adalah bangsa Indonesia, bangsa yang kaya dengan alam semesta dan hasil bumi yang luar biasa. Semua itu karena pemberian Tuhan. Oleh karena itu, puji dan syukur kepada-Mu ya Allah Sang Pencipta yang luar biasa. Biar Tuhan memberkati bangsa Indonesia ini makin lagi berlimpah-limpah. Lautannya diberkati oleh Tuhan, daratannya diberkati oleh Tuhan, udaranya diberkati oleh Tuhan, hasil tambangnya, hasil lautnya, hasil pertaniannya, semua diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Bapa dalam surga, hamba berdoa bagi para pemimpin kami, baik dari Presiden, Wakil Presiden, para menteri dan kabinetnya, Polri dan TNI, biar semua memberikan hikmah dan kebijaksanaan untuk dapat mengelola hasil bumi, alam semesta ini dengan baik dan bijaksana untuk kemuliaan nama Tuhan, dan menuntun bangsa Indonesia ini, rakyat bangsa ini menuju masyarakat yang adil dan makmur dan menikmati berkat Tuhan. Lebih dari itu, masyarakat, umat manusia yang percaya, memuji, bersyukur kepada Tuhan sebagai Sang Pencipta alam semesta. Terima kasih Bapak, percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Hamba juga berdoa bagi pelayanan misi penginjilan dunia ke 5 benua yang ada dalam dunia ini: benua Afrika, benua Eropa, benua Amerika, benua Asia, benua Australia. Kiranya Tuhan kirim para misionari, para penginjil untuk pergi memberitakan Injil sampai ke pelosok dunia ini, terpencil manapun, agar setiap orang dalam dunia ini boleh mendengar nama Yesus, nama yang abadi, nama yang benar, nama yang maha kuasa, nama Sang Pencipta, dan mereka boleh percaya, lutut mereka bertelut, dan lidah mereka mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, dan mereka boleh diselamatkan dan siap bersama dengan kami umat yang percaya masuk ke dalam kerajaan sorga yang Tuhan telah ciptakan bagi kami, siapkan bagi kami dengan para malaikat dan orang kudus yang di sorga. Kami menyembah Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan neraka kosong, neraka hanya tinggal tempat iblis, setan, antek-anteknya, para pengikutnya, malaikatnya, dan orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus yang disiksa siang dan malam sampai kekal. Kami bersyukur
Kami orang yang percaya. Kami puji Engkau Bapa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Karena kami percaya kepada Engkau, Sang Pencipta langit dan bumi, yang Maha Kuasa, yang begitu indah. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa bagi ketentraman dunia, bangsa-bangsa, dan negara-negara yang ada dalam dunia ini. Biar Tuhan berikan keamanan, ketentraman, hentikan segala peperangan, hentikan segala permusuhan, hentikan segala kejahatan. Biar semua boleh hidup berdamai, boleh bersatu hati, dan hidup memuji Engkau, bersyukur kepadamu ya Tuhan. Karena Tuhan telah menempatkan kami manusia dalam dunia, bumi ciptaan Tuhan, supaya kami dapat mengelolanya dengan baik. Hentikan segala peperangan yang merusak alam semesta, merusak tatanan yang ada. Tapi Tuhan hentikan semua itu, biar semua kami hidup, bersyukur, dan bergantung kepada Tuhan saja. Meninggalkan segala kejahatan, kesombongan, dan pertikaian, kejahatan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Hamba berdoa juga bagi keluarga-keluarga Kristen dimanapun berada. Biar Tuhan berikan hikmat dan kebijaksanaan, kepandaian di dalam dapat mengelola alam semesta ini dengan baik untuk memuliakan nama Tuhan dan bertanggung jawab. Dan kami boleh, keluarga Kristen boleh menjadi saksi Kristus dimanapun kami berada. Dan jika orang melihat kami, mereka dapat melihat Kristus dalam kehidupan kami, dan mereka boleh percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jika keluarga Kristen ada dalam konflik keluarga dan di ujung perceraian, Tuhan kembali pulihkan keluarga Kristen. Suami bersatu kembali dengan istri, istri bersatu kembali dengan suami, orang tua bersatu kembali dengan anak-anak, dan anak-anak dengan orang tua, dan keluarga kita bersama-sama bergandeng tangan beribadah ke bait Allah, ke rumah Tuhan yang suci dan kudus, dan memuliakan Tuhan, dan bersama-sama bergandeng tangan melayani, menginjil, menjadi saksi Kristus dimanapun mereka berada, di lingkungan tempat mereka tinggal, di lingkungan pekerjaan, dimanapun mereka berada. Orang dapat melihat mereka, dan di dalamnya orang dapat melihat Yesus Kristus lewat kehidupan mereka, dan boleh percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, agar manusia diselamatkan. Terima kasih Bapa. Hamba serahkan dalam tangan Tuhan. Akhirnya Bapa di surga, hamba berdoa bagi rekan-rekan yang mendengarkan siaran program ini. Jika mereka lemah, Tuhan kuatkan. Jika mereka punya kebutuhan, Tuhan cukupkan. Jika mereka berdosa, Tuhan ampuni. Jika mereka sakit, Tuhan sembuhkan. Penyakit apapun, penyakit di kaki, di tangan, di mata, penyakit dalam organ tubuh lainnya, di jantung, di paru-paru, di ginjal, penyakit di pankreas, penyakit di prostat, penyakit batu ginjal, batu empedu, penyakit demam berdarah, penyakit kolesterol, penyakit tekanan darah, darah tinggi, darah rendah, penyakit apapun, penyakit stroke, penyakit lemah saraf, lemah otot, kami perintahkan di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang Maha Kuasa. Kami memuji Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan yang telah menciptakan kami, dan kami mengusir segala sakit penyakit dan kelemahan tubuh. Engkau keluar dari tubuh kami, karena tubuh kami ini bukan tempat kediaman sakit penyakit, tapi tubuh kami adalah tempat kediaman Roh Kudus, Roh Allah, Allah yang Maha Kuasa bertakhta dalam hati kami. Dan kami yang percaya telah disembuhkan, kami yang percaya telah dipulihkan, kami yang percaya telah sehat kembali, kami yang percaya telah disembuhkan, dipulihkan, dan dapat melakukan aktivitas dengan leluasa. Kami bisa berdiri dan berjalan dengan leluasa, melakukan firman Tuhan, menginjil, bersaksi dengan efektif untuk memuliakan nama Tuhan Allah Sang Pencipta langit dan bumi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, puji dan syukur atas penciptaan yang luar biasa yang Tuhan boleh berikan bagi kami. Percayakan kepada kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sampai berdoa. Akhirnya Bapa dalam surga, kami umat-Mu yang mendengarkan siaran program ini, kami butuh kasih, penyertaan, berkat dan anugerah Tuhan. Semoga Tuhan damai sejahtera, Gembala Agung, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita, kiranya memperlengkapi Engkau dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengajarkan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau sukacita dan kebahagiaan. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya berkat Bapa, Putra dan Roh Kudus turun atas kita sekalian, memberkati usaha, toko dagangan kita, bisnis kita, keluarga kita, pelayanan kita, studi kita, apapun yang kita kerjakan semua berhasil oleh karena diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Yesus Kristus, kami terima berkat Tuhan.
Terima kasih. Kami puji Engkau. Kami syukur kepada-Mu Bapa atas penciptaan yang luar biasa yang Tuhan telah percayakan kepada kami dan berikan memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami terima berkat Tuhan. Haleluya, amin.